Shalom, apa kabar? Saya yakin dan percaya semua keadaan sehat walafiat, semua dalam perlindungan Tuhan. Mari kita hari ini akan ibadah online dari GBI Cahaya Mulia 2, tanggal 20 September 2020. Mari kita yel-yel untuk menyemangati diri kita sendiri sebelum firman Tuhan ditaburkan. 1, 2, 3. Saya antusias, saya excellent, saya semangat. Haleluya, amin. Nah, pada hari ini, hari yang bahagia, kita akan membahas dengan tema sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani, ya. Firman Tuhan akan diambil dari 1 Korintus 3 ayat 16. Ya, kita akan membahas yang ke-1, cara menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Yang kedua, merdeka jasmani dan rohani, ya. Nah, kita akan lihat firman Tuhan, ya. 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu." Haleluya. Bahwa Tuhan mengatakan kita adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kita. Jadi kita harus wajib memelihara, ya, bait Allah ini, tubuh kita ini, ya. Nah, kita akan lihat dulu mengenai kita akan membahas ialah yang tadi jiwa, akan membahas adalah jasmani dan rohani, ya. Jasmani dan rohani. Ya, jasmani adalah tubuh kita ini, kita harus pelihara dengan baik. Jadi jasmani kita akan merasakan apa yang kita rasakan, ya. Tubuh ini bisa merasakan sesuatu, yaitu yang fisik kita ini disebut jasmani, ya. Dan mengenai rohani, ya, memang rohani tidak kelihatan, tetapi kita bisa merasakan, ya, kita ada nyata apa yang dalam kehidupan kita rasakan, dan itulah yang disebut rohani, yang mengenai hal-hal spiritual dan yang lainnya, ya. Nanti kita akan bahas, ya, dan di batin kita, ya, akan rasakan puas atau tidak puas, itu semua atau kita butuh, ya, semua membutuhkan kebahagiaan, ya, jiwa roh yang sehat kita, ya, yang mendapatkan kasih. Kalau kita perlu ada roh kita, ada hiburan, ya, ada rekreasi, ada ibadah dan yang lainnya, ya, itu kita perlu. Rohani kita membutuhkan, ya. Jasmani diperlukan. Untuk jasmani adalah tubuh kita membutuhkan, ya, berkaitan dengan kesehatan kita, ya. Penampilan seseorang bisa dilihat dari kesehatan, bisa juga dari tubuh kita, ya, gerakan kita semua, ya, di fisik kita merasakan itu semua, ya. Nah, kebutuhan jasmani langsung berkaitan dengan tubuh manusia, ya. Masalah kesehatan tubuh itu penting sekali, ya. Saat ini banyak orang sudah menyadari mengenai pentingnya kesehatan, ya. Dan karena biaya pengobatan juga begitu mahal, ya. Jadi kita harus ada waktu menjaga kesehatan ini, ya, dengan berolahraga, makan teratur, makanan yang bergizi, ya, periksa kesehatan secara rutin, ya, lakukan itu semua, ya. Aktivitas kita harus yang tepat, maksimal, jangan kelelahan juga, itu tidak baik, ya. Jadi kita harus jaga kesehatan kita, karena kesehatan kita ada bait Allah, bait Roh Kudus yang Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita, ya. Janganlah kita
abaikan mengenai rohani kita ya. Kita penting sekali ya, dua hal ini harus jadi satu ya, dimana hubungan kita dengan Tuhan, gairah kita dengan Tuhan ya akan berdampak sekali dengan kesehatan kita ya. Kalau kita hidup tidak teratur, acuh tidak acuh, akan berdampak baik rohani dan jasmani kita ya. Nah, mari kita lakukan kedua-duanya berjaga-jaga ya, lakukan yang terbaik ya, min ya. Nah, mengenai rohani, di mana firman Tuhan di Ibrani 10 ayat 25 ya, kita beribadah bersama-sama, amin. Nah, kita harus rutin menjaga kesehatan dan rohani kita. Tiap hari kita baca firman, kita berdoa. Marilah kita mau start ya, mulai hari ini. Kalau belum, mulai hari ini olahraga, konsumsi makanan yang sehat, dan cukup istirahat. Jangan lupa untuk tetap menjaga kebugaran tubuh kita. Percaya tubuh kita sehat, pikiran kita sehat, bisa bekerja dengan baik ya, bisa berpikir dengan baik. Itu tanggung jawab kita ya. Jadi pakailah kesempatan setiap waktu untuk lakukan yang maksimal, yang baik ya. Refleksikan diri mulai hari ini ya. Kesatu, bagaimana kondisi kesehatan rohani Anda saat ini? Kedua, apa komitmen yang ingin Anda ambil untuk menjaga tubuh dan rohani dalam keadaan sehat? Ya, bisa dijawab masing-masing ya, sehingga apa yang kekurangan, kesalahan selama ini bisa kita perbaiki ya. Nah, kita lihat lagi spiritual kita ya, iman kita ya, kita cek ya, apakah kita overload, berlebihan sehingga tidak cukup istirahat, sehingga kita kacau pikirannya, kita lemah, kita cepat masuk angin, cepat sakit ya, diserang penyakit ya. Nah, baiklah, kita lakukan apa yang harus kita lakukan, patuh ya, sehingga sesuai dengan anjuran kedokteran untuk kesehatan dikatakan kita istirahat perlu waktu 6-8 jam ya. Diusahakan jangan kurang, jangan berlebihan ya, supaya kita tetap sehat ya. Baik, yang kedua, tetaplah bersih dan stres ya. Jadi kita janganlah karena gangguan ya pikiran kita sehingga fisik tubuh kita tidak teratur, keganggu ya. Jadi marilah kita fokus, walau kita memang ada tugas mencari uang, cari nafkah, tapi tuntutan kerja ini itu ada beban yang begitu berat, tapi tetap kita harus luangkan waktu untuk kesehatan tubuh kita ini, amin, sehingga tidak terserang sama penyakit. Kalau kita sakit tidak bisa bekerja ya, percuma juga ya. Coba lah kita aktivitas ya, hobi kita yang bisa kita lakukan sehingga dihindar dari stres itu ya. Ketiga, jalankanlah rencana diet yang sehat ya. Jadi makanan-makanan yang sehat, pilih makanan, jangan sembarang makan, semua masuk tubuh sih. Sedangkan makanan yang seharusnya kita tidak makan, misalnya orang yang sudah gemuk, kurang olahraga, makan minyak yang daging yang minyak ya, makanan yang tidak sehat ya, itu harus dihindar. Mulailah bertobat, janganlah sesuka hati ya. Jadi seperti atlet ya, seperti orang fitness, mereka tuh bagus sekali, luar biasa, kita lihat mereka badannya sehat ya. Untuk bertanding harus mempunyai fisik yang mantap, yang bagus sehingga bisa menang. Itu mereka bukan terima cuma-cuma, tetapi mereka harus kerja keras, harus latihan, disiplin olahraga, disiplin makanan, sampai ditakar ya. Itu semua membuat badan jadi
fit, jadi bisa jadi juara ya. Dengan cepat, keempat, sering berolahraga ya. Marilah kita berolahraga supaya fisik ini sehat. Olahraga bukan seingatnya, tetapi bikinlah jadwal ya, seminggu berapa kali berolahraga atau mau tiap hari, tapi jangan yang terlalu berat. Dan lihat umur kita ya, masing-masing porsi kita bagaimana ya kita olahraga sehingga tubuh kita tidak lemah. Amin. Ya, darah kita lancar, pernapasan kita bagus sehingga sakit penyakit tidak bisa datang. Amin. Kita bugar badan kita ya. Ya, jadi pasti kecemasan apa juga akan hilang ya. Ya, ada yang senang jogging, berenang ya, bersepeda, fitness dan berbagai aktivitas olahraga yang lainnya. Yang kelima, tetap bersih dalam penggunaan bahan yang merusak ya. Jadi bahan-bahan minuman, rokok, alkohol, obat-obatan terlarang, obat-obat makanan yang berbahaya sudah dikasih tahu ini berbahaya, janganlah dimakan. Ya, ini banyak racunnya atau banyak kumannya ya. Janganlah dimakan. Amin. Kita sudah diberi peringatan, ahli udah kasih tahu tidak bagus makan ini. Ya, kita hindari. Masih banyak makanan yang lain yang bagus, yang lezat, yang enak ya. Yang ketujuh, hindari kebiasaan buruk ya. Kebiasaan buruk ya, dimana nonton TV yang berlebihan dari pagi sampai malam sampai tidur ya, nonton film terus menerus, bermain game ya, itu kalau segala sesuatu yang berlebihan ya itu pasti merusak fisik kita, pikiran kita ya, kekuatan kita ada terbatas ya. Ya, jadi kita penting lihat poin-poin yang mempengaruhi hal yang buruk, kita jangan lakukan. Yang tidak seimbang kita jangan lakukan ya. Kita pikir yang baik ya, jangan sampai hal yang buruk melemahkan pikiran hati kita sehingga rentan pada penyakit ya. Nah, kita butuh tubuh yang sehat. Kalau sehat, kita bisa mengendalikan segala sesuatu ya. Pola makan tadi yang baik, gaya hidup yang baik, olahraga yang baik, fitness, usaha yang benar ya, jenis makanan yang dimakan, pola makan ya, jadi jangan berlebihan makan, jadi makan kita akan sehat ya. Jadi yang harus hindarilah ya. Jadi itu penting, kita harus perhatikan ya, karena tubuh kita makin hari ya pasti tidak sesuai seperti yang waktu muda ya. Kita harus porsi yang tepat, yang baik ya. Baik, kita terus cara menjaga kesehatan rohani ya. Yang kedua, cara menjaga kesehatan rohani. Kesatu, perkuat diri dengan percaya diri. Amin. Jadi kita harus pede ya dalam spiritual. Kita ada etikat baik, kita pasti ya bisa lakukan dengan benar. Jadi jangan misalnya contoh, jangan berzina ya, kita jangan lakukan itu, karena itu akhir ujungnya adalah binasa ya, membuat hal yang tidak baik. Yang kedua, membaca Alkitab dengan artinya, membaca Alkitab dengan maknanya ya, renungkan firman siang dan malam ya, kita dikuatkan itu ya. Jadi kesehatan rohani yang tadi pertama, percaya diri, beriman bahwa Tuhan pasti tolong kita. Kedua, kita baca firman Tuhan dan dengan pengertiannya ya, kita lebih mendalami firman Tuhan, jadi iman kita iman yang dewasa. Ketiga, berkumpul dengan orang yang beriman ya, bukan dengan orang beragaju, orang yang kata-kata yang buruk, kelakuan buruk ya. Nah, kita bergaul dengan orang yang saleh ya, hidup kudus ya, yang takut akan Tuhan ya, bukan yang suka gosip ya,
suka bikin masalah, keributan. Keempat, rendah hati artinya tidak sombong, ya, sehingga kita mau menolong orang lain sehingga orang senang, ya, karena manusia intinya semua ingin diperhatikan, ya. Kelima, bersosialisasi, ya, kita jangan hidup sendiri nanti dibilang jadi orang aneh, tapi ada teman, ya, ada pergaulan, hubungan yang baik, relasi yang baik, ya. Nah, keenam, berdoa, hubungan dengan Tuhan yang baik, amin. Doa, berbicara kepada Tuhan masalah khususnya kita lagi bahas mengenai jasmani rohani, kita berdoa ke Tuhan, Tuhan beri saya jasmani rohani yang sehat, yang baik, dan yang lain-lainnya, dan apa yang kita ucapkan itu terjadi, amin. Nah, kita lanjutkan ada 4 hal yang kita mau bahas. Kepastian siap untuk merdeka, amin. Kita mesti siap untuk merdeka dari sakit, dari hal-hal yang buruk, dan kita lihat berapa hal apa yang dikatakan firman Tuhan, amin. Yang pertama, kita, ya, merdeka yang selalu cari Tuhan, ya. Jadi pertama, gimana supaya kita sehat jasmani rohani? Kita cari Tuhan, ya. Dimana Yerius yang punya anak perempuan sakit, ya, umur 12-13, dan Tuhan campur tangan, ya, hampir mati. Sebagai orang tua pasti kita akan berusaha mengasihi, dan jangan lupa berdoa. Jadi carilah Tuhan, amin. Kalau sudah kita cari Tuhan, ada sukacita, damai sejahtera, ya, dalam nama Tuhan Yesus, ya. Dan kita jangan lepaskan, ya, Tuhan Yesus Kristus, percaya penuh padanya, bukan marah, ngomel, ya, di luar kendali itu jangan, ya. Kita yakin dan percaya waktu kita cari Tuhan ada jalan keluarnya, ya, karena Yesus Kristus membawa kemenangan, Yesus Kristus membawa kemerdekaan, Yesus Kristus memberi kita sukacita, damai sejahtera. Melangkahlah, amin. Cari Tuhan sehingga tidak lagi ada kekhawatiran, percaya penuh kepadanya, ya, tidak akan salah langkah lagi, kita tidak keliru lagi, ya. Yerius mau hidup dituntun oleh Tuhan, kita pun mau dituntun oleh Tuhan sehingga dapat yang terbaik. Yang kelima, ada kemerdekaan dan kekuatan, ada kemerdekaan dan kekuatan, ya. Kalau kita cari Tuhan, bersih pikiran kita dapat semangat yang luar biasa. Tuhan beri sukacita yang sempurna sehingga di mana kita berada, berkat itu mengejar kita, kata orang. Berkat itu mengejar kita, luar biasa, amin. Nah, kita lihat tokoh yang lain, Bartimius yang buta, ya. Waktu dia buta, dia mendengar Tuhan Yesus Kristus akan liwat, dan sewaktu rombongan liwat, dia berseru Tuhan Yesus Kristus, ya, tolong aku, di mana dia minta butanya supaya bisa melihat. Murid-murid Tuhan Yesus suruh diam, jangan ribut, tetapi dia makin berteriak, makin lagi berseru minta tolong kepada Tuhan Yesus. Demikian juga kita, jangan jemu-jemu, terus panggil Tuhan Yesus, tolong saya, apa masalahnya, ya, sakit, misalnya buta, sembuhkan saya supaya saya bisa melihat, ya. Nah, sudah itu apa yang terjadi, Tuhan Yesus Kristus berhenti, ya, luar biasa, ya. Kita berdoa sampai Tuhan Yesus menjawab kita, dan Tuhan mau menyembuhkan orang itu karena imannya, ketekunannya, tidak jemu-jemu manggil Tuhan, sehingga dia disembuhkan, dicelikan matanya, dia bisa melihat, amin. Ya, kita
Janganlah selalu takut, selalu gelisah dengan keadaan situasi, keadaan sekarang ini ya, terutama COVID-19 yang belum tuntas ya. Tapi kita dengar Presiden berkata bahwa 94% yang pernah kena COVID sembuh ya. Kita berdoa jaga kesehatan ya, seperti hari ini kita belajar untuk jaga kesehatan jasmani dan rohani ya. Cemas, takut itu terus membayangi ya, tapi marilah kita fokus kepada Tuhan sehingga Tuhan akan menolong kita. Amin. Seperti Bartimius ya bilang, mercy on me ya. Nah, kita mau ditolong ya, pasti bisa. Amin. Kesehatan, jagalah kesehatan kita, baik jasmani dan rohani kita. Ya, oke. Yang ketiga, selalu mau melakukan perintah apa saja yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Amin. Seperti contoh, Tuhan Yesus Kristus memerintahkan kepada murid-muridnya ya, waktu dia mau naik ke surga, supaya murid-muridnya tunggu dia berdoa supaya akan dicurahkan Roh Kudus, penolong dan kuasa ya pada murid-muridnya, dan murid-muridnya taat dan setia, mereka kumpul berdoa. Amin. Mari kita seperti murid Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di mana mau taat ya, mau setia ya. Murid-muridnya ya tadinya seperti Thomas tidak percaya, tetapi sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, murid-muridnya percaya dan melakukan perintah Tuhan. Ya, jadi janganlah kita sibuk dengan mimpi kita sibuk dengan pikiran kita, sibuk dengan masa depan kita. Kita perlu berdoa saja, minta kepada Tuhan. Tuhan akan berikan yang terbaik di antara terbaik. Amin. Jadi orang yang taat ya. Orang pintar banyak, tapi orang taat ya masih perlu terus kita usahakan supaya ada ketaatan. Amin. Nah, orang berbakat banyak, tapi ketaatan itu masih dipertanyakan ya. Berkat apa ketaatan itu hanyalah kepalsuan ya. Ketaatan tanpa berkat adalah kebodohan ya. Di balik ketaatan kita pasti ada berkat Tuhan. Amin. Berkat Tuhan ya banyak ya. Antara lain berkat sukacita, yang ini yang sekarang agak langka, yang orang susah mendapatkan berkat sukacita. Amin. Nah, kita kuat semuanya sudah dengar firman ini. Amin. Nah, kita sudah tahu kita mau taat sehingga firman Tuhan atau Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Taat tidak pernah rugi. Amin. Taat tidak pernah menyesal. Taat tidak pernah kecewa. Amin. Pasti ada sesuatu yang Tuhan buktikan. Amin. Orang yang taat selalu akan melihat langit terbuka. Artinya berkat dicurahkan. Amin. Ya, kita janganlah susah hati. Amin. Fokus kepada Tuhan. Yang keempat, selalu mau memiliki kehidupan yang positif. Selalu mau memiliki kehidupan yang positif ya. Ya. Kita tahu Tuhan berkuasa. Tuhan campur tangan, Dia beri yang terbaik. Ya, kita mengandalkan Dia ya, jangan mengandalkan manusia. Firman Tuhan mengatakan demikian ya. Karena semua yang terbaik berasal dari Tuhan. Ya, di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain kecuali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selalulah berpikir positif, memandang jauh ke depan, memiliki hidup yang positif. Anak-anak yang dimerdekakan. Amin. Kita sadar kita adalah orang yang merdeka. Amin. Nah, kita
Yang harus dilakukan, mulailah melakukan pola hidup yang benar, yang sehat, baik jasmani dan rohani. Amin. Pada hari ini kita mau jaga ya kesehatan kita, rohani kita, ya bergaul akrab dengan Tuhan, kesehatan jasmani rohani, kebugaran akan kita dapat. Amin. Mari kita terus berdoa kepada Tuhan ya dengan cara tekun tiap hari berdoa, minta Tuhan beri kesehatan jasmani dan rohani ya. Lakukan ya semua itu dan jangan lupa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mulai saat ini dan setiap hari selalu self talk ya, bicara pada diri sendiri untuk menyemangati, untuk berdoa dengan kata-kata ya yang seperti ini. Yang ke-1, saya sangat amat baik. Saya sangat amat baik. Kedua, saya bisa melakukan apa saja jika saya mau berusaha. Ketiga, saya memiliki untuk bersikap positif. Saya memilih untuk bersikap positif. Yang keempat, bersyukur atas hidup dan diri saya. Ya, kelima, saya siap untuk sukses. Haleluya. Amin. Jadi pada hari ini kita sudah membahas beberapa hal yang penting ya dengan tema tadi sehat jasmani dan rohani. Temanya 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Amin. Yang ke-1 yang kita bahas, cara menjaga kesehatan jasmani. 1, istirahat cukup. 2, tetap bersih dari stres. 3, jalan rencana diet yang sehat. 4, sering berolahraga. 5, tetap bersih dari penggunaan bahan yang merusak. 6, hindari kebiasaan buruk ya. Dan mengenai menjaga kesehatan rohani, perbuat diri dengan percaya diri. Kedua, membaca Alkitab dan serta artinya. Ketiga, berkumpul dengan orang-orang seiman. Keempat, rendah hati. Kelima, bersosialisasi. Keenam, berdoa. 2 hal. Yang kedua, merdeka jasmani dan rohani. Ke-1, mereka yang selalu cari Tuhan Yesus Kristus. Kedua, orang yang selalu mau menjalani kuasa Tuhan. Ketiga, selalu mau lakukan perintah Tuhan apa saja yang diperintahkan. Keempat, selalu mau memiliki kehidupan yang positif. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dalam doa berkat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang sudah ditaburkan. Kami yakin dan percaya kami semua akan diberi badan yang sehat, baik jasmani dan rohani. Kami berserah sepenuh, berseru kepada Tuhan untuk menolong. Diberkatilah usaha kami, diberkatilah pelayanan kami, diberkatilah anak cucu kami, diberkatilah lumbung kami, diberkatilah pelayanan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai merata kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.